Hai semua, assalamualaikum, selamat datang kembali di Dapur Desmi. Di video kali ini saya lagi mau buat bolu pandan panggang ekonomis. Nah, bolu pandan ini rasanya itu enak, lembut, dan yang pasti teksturnya itu halus dan enggak sama sekali seret ataupun enek di tenggorokan. Nah, bolu ini apalagi kalau kita diamkan semalaman, wah itu rasanya malah tambah lebih moist lagi. Nah, buat teman-teman yang mau mencoba, simak videonya sampai selesai ya. Dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya agar nanti teman-teman tidak ketinggalan video-video dari Dapur Desmi selanjutnya. Nah, yuk langsung aja kita ke cara membuat. Pertama, kita siapkan loyang tulban. Nah, ini ukurannya itu diameter 26 dengan tingginya 7 cm. Lalu kita berikan olesan karlo pada loyang. Nah, olesan karlo ini yaitu tepung terigu, margarin, dan minyak sayur. Perbandingannya itu 1:1. Kemudian kita aduk rata dan kita olesi ke seluruh permukaan loyang. Nah, ini itu olesan karlo anti lengket banget ya teman-teman. Setelah rata, kemudian lanjut ini kita sisihkan. Di sini kita siapkan wadah, kemudian kita campurkan 1 saset santan instan atau ukuran 65 ml. Kemudian kita tambahkan 2 saset susu krimel kental manis. Dan juga kita tambahkan beberapa tetes pasta pandan. Nah, semua bahan ini kita aduk-aduk sampai semuanya tercampur merata. Setelah merata seperti ini, lanjut kita sisihkan dulu. Lanjut, kemudian di sini kita akan melelehkan 200 gram margarin. Nah, teman-teman bisa lakukan cara seperti saya ini ya. Kita gunakan wadah yang udah kita isi dengan air panas. Kemudian di atas wadahnya itu kita kasih wadah lagi yang dalamnya udah ada margarinnya. Nah, cara seperti ini itu cara yang sangat efektif buat teman-teman yang masih pemula dalam melelehkan margarin. Menurut saya melelehkan margarin ini gampang-gampang susah ya. Sebab kalau kita melelehkan margarin dengan suhu yang terlalu tinggi, maka kandungan lemak yang ada pada margarin ini akan berubah menjadi minyak. Nah, inilah yang menyebabkan kue bolu kita itu nanti akan menjadi seret dan kering di tenggorokan. Tapi dengan cara seperti ini cukup mudah dan juga aman untuk teman-teman pemula lakukan. Setelah mencair seperti ini, lanjut ini kita sisihkan dan kita dinginkan. Lanjut kemudian di sini kita pecahkan 5 butir telur. Nah, ini gunakan telur yang suhu ruang dan telur yang masih fresh. Ukuran telur yang saya gunakan ini ukuran sedang ya, teman-teman. Kemudian tambahkan 1 sendok teh vanili cair, kalau nggak ada boleh yang bubuk atau boleh juga gunakan yang vanilla essence. Kemudian kita tambahkan 200 gram gula pasir atau setara dengan 20 sendok makan. Lanjut kita tambahkan 1 sendok makan SP. Nah, kalau teman-teman nggak ada bisa gunakan Ovaltine atau juga TBM. Setelah semua bahan masuk, lanjut ini kita mixer dengan kecepatan maksimal. Kurang lebih saya gunakan di sini 5-7 menitan ya, sampai si adonannya ini menjadi putih, kental dan berjejak. Nah, biasanya lama pemikseran ini tergantung dengan mixer yang teman-teman gunakan ya. Karena setiap mereknya pasti akan menghasilkan waktu yang berbeda. Dan ini udah cukup, kita matikan mixernya. Teman-teman bisa lihat ya, putih kental berjejak itu seperti ini. Ketika saya angkat gagang mixernya, adonannya itu nggak langsung jatuh ke dalam wadah, dia jatuhnya itu secara perlahan. Lanjut ini kita sisihkan dulu mixernya. Kemudian ini kita bantu aduk dengan menggunakan spatula agar lebih rata lagi. Setelah rata, kita tambahkan 250 gram tepung terigu. Dan untuk tepungnya ini udah diayak dulu ya teman-teman. Kita masukkan secara bertahap. Kita masukkan sebagian dulu tepungnya. Kita aduk adonan dengan cara aduk balik.
Nah, cara seperti ini mempermudahkan kita dalam mencampurkan tepung ke dalam adonan. Setelah rata, kita masukkan sisa semua tepungnya dan kembali kita aduk sampai tercampur merata. Kalau udah benar-benar tercampur merata seperti ini, kemudian kita tambahkan, kita tuangkan campuran santannya ke dalam adonan. Lanjut, ini kembali kita aduk sampai merata. Setelah tercampur merata seperti ini, lanjut kita tuangkan lelehan margarinnya dan kita bantu aduk-aduk dulu. Kemudian kita tuangkan semua margarinnya ke dalam adonan. Nah, di tahap ini teman-teman bisa sambil memanaskan oven masing-masing ya. Lanjut kita aduk rata kembali. Di tahap ini kita harus benar-benar memastikan agar semua bahan-bahan yang udah kita campur itu tercampur merata. Jangan sampai ada campuran yang masih mengendap di dasar adonan, karena itulah nanti yang akan menyebabkan kue kita menjadi bantat. Nah, ini udah cukup dan siap untuk kita panggang. Lanjut kita tuangkan adonannya ke dalam loyang. Jika udah selesai semua adonan kita tuangkan, kemudian ini kita bantu ratakan permukaan atasnya dengan menggunakan spatula. Karena adonannya itu kental, jadi harus kita bantu ya teman-teman, kita ratakan. Kita rapi-rapikan, kita buat permukaannya ini sama tinggi. Nah, setelah itu lanjut ini kita hentak-hentakkan loyangnya beberapa kali. Tujuannya agar udara yang mengendap di dalam adonan bisa keluar. Lanjut, setelah selesai kita beri topping. Di sini saya menggunakan keju. Kalau teman-teman gak suka bisa diganti almond, choco chip atau yang lainnya. Lanjut kita hentakkan lagi beberapa kali dan ini adonannya siap untuk kita panggang. Di sini saya panggang menggunakan oven listrik. Nah, saya panggang di suhu 175 derajat menggunakan api bawah selama 50 menit. Dan ini penampakan kira-kira hampir 35 menit. Nah, ini setelah 50 menit, bolu panggang kita udah matang. Sebelum kita keluarkan, kita tes tuk-suk terlebih dahulu. Nah, ketika tidak ada lagi adonan yang menempel, itu artinya bolu pandan kita matang dengan sempurna. Dan ini kita keluarkan dari oven. Bolunya benar-benar wangi ya teman-teman. Udah keciuman banget wanginya. Lanjut, kemudian di sini kita balik loyangnya. Pelan-pelan aja ya teman-teman, karena ini itu masih panas. Nah, ketika saya angkat itu gampang banget ngelepasinnya karena bantuan olesan Carlo tadi. Bagian dari dasar loyangnya ini benar-benar mulus ya. Lanjut, kemudian ini akan kita balik lagi. Pelan-pelan aja karena ini memang masih panas. Tara, ini dia bolu pandan panggang kita udah selesai. Wanginya bener-bener wangi. Dan ini kalau saya ukur dengan penggaris itu tingginya sama, hampir sama dengan loyang, yaitu 7 cm. Nah, bolu ini itu bener-bener lembut, bener-bener enak, pokoknya menul dan moist banget. Apalagi kalau kita diamkan semalaman, tambah lebih moist.
Kita biarkan dulu bolu pandannya ini dingin, kemudian nanti akan kita potong-potong. Nah, ini setelah dingin, masih tetap wangi ya teman-teman. Di sini akan saya coba potong. Pasti potong aja udah kerasa banget ini empuk dan lembutnya. Bener-bener lembut. Pokoknya teman-teman gak bakalan nyesal deh kalau nyobain bolu pandan ini. Resepnya mudah, tapi hasil kuenya itu benar-benar memuaskan. Resep ini juga bisa teman-teman jadikan untuk ide jualan. Hasil dari tekstur kue ini lembut, halus, dan pori-porinya pun kecil. Sampai di sini dulu video dari saya. Semoga bermanfaat dan teman-teman menyukainya. Terima kasih bagi yang udah menonton. Terima kasih yang udah subscribe. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video saya selanjutnya.